Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jubaidi SPDI, guru PAI SMPN 1 Mekar Baru, Kabupaten Tangerang, sekaligus mahasiswa PPG Transformasi dalam Jabatan Batch 1 tahun 2025, LPTK UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada hari ini, Jumat tanggal 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran secara luring di SMPN 1 Mekar Baru. Praktik pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 9 dengan materi pokok penyembelihan hewan sesuai ajaran Islam. Berikut video pembelajarannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak semuanya, alhamdulillah ya, hari ini hari Jumat tanggal 9 Mei 2025 kita kembali berjumpa lagi di pertemuan pembelajaran PAI ya, yang insya Allah nanti kita akan bersama-sama belajar seperti biasa. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, silakan kepada KM dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelum belajar, mari kita baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua hari ini? Alhamdulillah baik. Ya. Gimana hari ini, semangat semuanya? Semangat. Sehat semuanya ya? Ya. Baik anak-anak semuanya, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya, teman-teman semuanya yang ada di sini mudah-mudahan masuk ya. Asifatun Najwa, Bayu, Amanda, Azami, Zahra, Jalaluddin, Sakit. Sakit. Baik, selanjutnya Nuraini. Kecuali Jalal, yang lainnya hadir semua ya? Ya, alhamdulillah. Baik, anak-anak semuanya ya, sudah menjadi program pembiasaan di sekolah kita, dan sebagai umat Islam kita harus biasa dan membiasakan diri untuk mentadarus membaca Al-Quran. Untuk hari ini surat Ad-Duha ya. Bapak A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Baik, anak-anak semuanya, ya, sebelum Bapak menyampaikan materi, kalian di rumah, ya, atau di lingkungan rumahnya masing-masing, pernah tidak melihat atau terlibat langsung dalam kegiatan penyembelihan hewan? Pernah? Bukro, pernah nyembelih hewan? Belum. Ada yang tahu ya menyembelih itu seperti apa? Tahu. Tapi syarat-syarat penyembelihannya sudah tahu? Belum. Ya. Jadi kita sebagai umat Islam harus berjalan sesuai aturan syariat. Ya. Tidak sembarangan ya. Nah, sebelumnya Bapak akan tampilkan sebuah video
kalian tolong cermati ya. Tolong simak video ini. Silakan. Sudah? Tadi jelas tidak videonya? Jelas. Tadi video tentang apa? Penyembelihan hewan. Hewan apa yang tadi mau disembelih? Sapi. Iya. Ini penyembelihan sapi. Tapi yang kalian lihat tadi seperti apa? Dipukul. Apanya yang dipukul? Pakai apa? Pakai godam. Pakai palu. Ya. Anak-anak semuanya, ya. Dari pembelajaran yang akan kita lalui ini, ya, materinya atau temanya adalah ketentuan penyembelihan hewan sesuai ajaran Islam. Tujuan dari pembelajaran ini adalah bagaimana anak-anak Bapak ini setelah mengikuti pembelajaran, ya, dapat bukan hanya memahami, tapi juga dapat menjelaskan, bahkan mempraktikkan, ya. Dan kita juga dapat memahami kasus-kasus yang terjadi, ya, dalam kehidupan sehari-hari dari penyembelihan hewan. Mungkin seperti tadi yang di video, ya kan? Nah, menurut kalian itu benar atau tidak? Ya, menurut kalian tidak. Ya, nanti kita lihat ditinjau berdasarkan Al-Quran dan hadis. Baik anak-anak semuanya, untuk menyemangati kita dalam pembelajaran ini, ya, Bapak ingin kalian menunjukkan semangat untuk belajar. Bisa Bapak semangat? Bisa. Bisa? Oke. Bapak semangat. Ya, kalau anak semuanya sudah semangat, kita mulai ke pembelajaran. Sudah siap? Siap. Bapak kirimkan melalui grup WA link untuk asesmen awal, ya. Asesmen awal yang harus kalian isi. Semuanya bawa HP? Oke. Silakan dikeluarkan HP-nya, ya. Masuk ke grup PRI, ya. Oke, untuk asesmen awal ini, ya, Bapak sudah siapkan, Bapak sudah buat itu menggunakan media Google Form, ya. Jadi anak-anak tinggal klik aja nanti linknya, nanti langsung diisi, ya. Sudah terkirim? Oke, silakan. Ya, jangan nyontek. Ya, silakan percaya pada kemampuan masing-masing. Sudah anak-anak semuanya? Sudah selesai? Oke, coba Bapak cek, ya. Ya, sudah. Semuanya sudah selesai, ya. Terima kasih anak-anak semuanya sudah melakukan asesmen awal. Ya, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran inti kita. Ya. Baik anak-anak semuanya, Bapak sudah tayangkan slide materi, ya, tentang penyembelihan hewan sesuai syariat Islam atau sesuai ajaran Islam. Nah, ini apa sih itu penyembelihan? Ya, pengertian penyembelihan itu adalah memotong saluran makanan, ya. Saluran makanan, mari, saluran napas, hulqum, dan dua urat leher, wadah jain, ya. Ini yang dimaksud dengan penyembelihan itu adalah memotong, ya, saluran makanan, saluran napas, dan dua urat leher. Tujuannya apa? Ya, penyembelihan itu, ya, penyembelihan, ya, yang dilakukan secara syar'i atau secara aturan Islam, mengikuti tata aturan Islam,
Itu tujuannya agar hewan tersebut menjadi halal kita konsumsi. Ada berapa rukun penyembelihan? 4. Ya. Ini mau tidak mau harus dipenuhi di dalam penyembelihan. Kalau tidak terpenuhi berarti tidak sah. Ada berapa rukun penyembelihan? 4. Ada 4. Yang pertama penyembelih. Berarti penyembelih ini siapa? Manusia atau orang yang melakukan aktivitas penyembelihan. Yang kedua, hewan yang disembelih. Yang ketiga, alat yang akan digunakan untuk menyembelih. Yang keempat, badan basmalah saat menyembelih. Atau yang pertama syarat penyembelih itu apa? Beragama Islam. Yang kedua, berakal dan mumaiz. Mumaiz itu apa? Mumaiz itu dapat membedakan yang baik, yang buruk. Berakal, artinya akalnya sehat. Nah, yang kemudian selanjutnya syarat penyembelih itu menyembelihnya harus berniat karena Allah. Ya, menggunakan alat yang tajam. Ya. Kemudian yang paling penting juga adalah menyebut nama Allah. Di antaranya misalnya Bismillah, ya. Bismillah Allahu Akbar. Oke, ini syarat hewan yang disembelih, ya. Yang pertama syarat itu adalah hewan halal untuk dimakan. Kemudian tidak disiksa atau disakiti sebelum disembelih. Ini ilustrasi saja ya. Nah, ya, sambil ngerokok, sambil jalan, potong, lempar. Dan mungkin nanti sambil ngopi, sambil motong kan, gitu. Ini ada lagi video berikutnya. Ada lagi, satu lagi terakhir. Nah, apa yang kalian lihat? Itu hewan apa? Sapi. Dimasukkan ya ke sebuah alat mesin, ya. Kemudian bismillah dan dipotong. Nah, kira-kira ini boleh tidak sesuai syariat Islam? Ya. Boleh tidak? Boleh. Ragu-ragu? Tidak. Nah, nanti kita cari jawabannya, ya. Oke. Setelah diskusi, kalian membuat kesimpulan, dituliskan atau dituangkan ke dalam sebuah karya, ya, berupa infografis. Bapak minta dibuatnya melalui media Canva. Sudah bisa kan semuanya Canva? Sudah, ya. Ya, media Canva untuk bahan presentasinya nanti, ya. Paham sampai di sini? Jadi videonya dicermati, dianalisis, ya, dicari kajian hukumnya berdasarkan Al-Qur'an dan hadis, ya. Nah, ini nanti ayat Al-Qur'annya mana yang relevan dengan materi yang kita pelajari, ya. Kemudian anak-anak semuanya setelah selesai infografisnya dikirimkan ke WA group. Nanti kita tayangkan, nanti kita setiap kelompok maju ke depan untuk perwakilannya mempresentasikan. Pertemuan minggu kemarin kita sudah sepakat, ya, sudah menyepakati bersama kelompok yang kita bentuk untuk pembelajaran hari ini. Masih kondisikan tempat duduknya sesuai kelompok masing-masing. Baik, anak-anak semuanya, sekarang Bapak akan bagikan leaflet, ya, untuk bahan bacaan kalian. Ya, ini
gambaran materi kita secara umum, ya, secara umum. Nanti kalian perdalam lagi melalui media-media yang lainnya, ya. Kalian bawa HP, gunakan untuk mengeksplor, ya, sumber-sumber pembelajaran dari YouTube, dari artikel, dari yang lainnya, ya. Buku paketnya silakan digunakan, ya. Ini Bapak diklatnya bagikan ke setiap kelompok, ya. Ya, semua kelompok sudah dapat lembar kerja? Iya. Nah, pesan Bapak, di dalam kelompok semuanya harus berperan. Ya, kasusnya dipahami, ya. Lembar kerjanya dipahami, silakan. Ya, kemudian analisis masalahnya seperti apa, temukan jawabannya. Sudah bisa semua ya? Iya, kan sudah kita pelajari beberapa minggu yang lalu, ya. Di mana ada kesulitan? Iya. Bagaimana? Ada kesulitan? Ya, gimana? Ya? Sudah bagus. Ya, lanjutkan, ya. Bagaimana anak-anak semuanya? Tugas menyusun hasil diskusinya ke media Canva sudah selesai? Sudah. Baik, terima kasih anak-anak semuanya yang sudah bekerja sama. Bapak minta tadi yang sudah dibuat Canva itu di-download, ya. Silakan mau pakai format JPG atau PDF boleh, ya. Silakan kirim di grup pembelajaran PAI, ya. Nanti kita akan tayangkan hasil diskusi anak-anak semuanya, kemudian nanti ditayangkan untuk dipresentasikan. Anak-anak semuanya, baik, kita berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk tampil ke depan mempresentasikan. Berikan aplaus yang meriah. Baik, silakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan sedikit tentang pemahaman yang kami analisa dari video yang kami lihat tentang penyembelihan hewan kambing. Pada penyembelihan hewan kambing, ada beberapa ketidaksesuaian dalam cara pemotongan hewan menurut syariat Islam. Salah satunya adalah pada video tersebut kami melihat bahwa penyembelihan hewan dilakukan tanpa mengucapkan basmalah. Padahal itu adalah hal yang penting dalam ajaran Islam. Selain itu, pisau yang digunakan tampak tidak cukup tajam yang dapat menyebabkan penderitaan pada hewan. Seharusnya tata cara yang benar menurut ajaran Islam
Sebelum menyembelih hewan, kita harus mengucapkan basmalah. Alat yang digunakan untuk menyembelih harus tajam agar hewan tidak menderita. Dari semua pemahaman tersebut, hikmah yang kami ambil adalah hikmah dari penyembelihan hewan secara benar menurut ajaran Islam adalah diajarkan untuk bertanggung jawab dan berperi kemanusiaan terhadap makhluk hidup. Ini juga mengingatkan kita untuk selalu bersyukur atas rezeki yang diberikan Allah dan menjaga agar apa yang kita konsumsi halal dan bersih. Cukup sekian presentasi dari saya dan teman saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 ingin sedikit membacakan jawaban hasil diskusi kelompok kami atas pertanyaan yang diberikan. Etika dalam penyembelihan hewan penting agar hewan tidak menderita dan prosesnya sesuai dengan ajaran Islam. Kelompok kami mengamati bahwa dalam video tersebut tidak ada pembacaan basmalah sebelum penyembelihan. Juga hewan yang disembelih tidak disembelih dengan cara yang tepat, seperti posisi yang tidak menghadap kiblat dan pisau yang tampaknya kurang tajam. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok terakhir yang sudah mempresentasikan hasil diskusi di kelompoknya masing-masing. Baik, anak-anak semuanya, tadi di dalam mencari informasi menemukan sumber jawaban, tadi Bapak minta dari Al-Quran. Nah, surat apa, ayat berapa ya di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan penyembelihan tadi hewan ya, ada di surat apa? Al-Maidah ayat 3. Nah, baik, ayat ketiga dalam surat Al-Maidah ini artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, apalagi darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Masih banyak ayat-ayat dan hadis yang menjelaskan ya tentang penyembelihan. Bagaimana kita ketika menyembelih tadi harus memenuhi rukunnya. Ya. Tadi hewan kita sebelum sembelih saja Allah melarang, Rasul melarang kita untuk menyakiti, apalagi kita menyakiti saudara kita sesama manusia. Jadi jaga hati saudara kita, jangan sampai kita menyakiti hati teman kita, menyakiti apalagi fisik kita. Ya, inilah bahwa Islam itu mengajarkan nilai-nilai ya sebagai agama rahmatan lil alamin, artinya Islam mengajarkan kasih sayang, kepedulian ya kepada bukan hanya sesama manusia, kepada lingkungan sekitar, kepada hewan, kepada tumbuhan. Anak-anak semuanya sudah mengikuti rangkaian kegiatan hari ini ya, dari tadi kita mengamati video, menganalisis sampai dengan menyimpulkan hasil diskusi dan mempresentasikannya sudah luar biasa. Ya, tadi Bapak juga sudah keliling memberikan penilaian kepada kelompok-kelompok yang tadi bekerja samanya bagus, semangatnya bagus. Kelompok yang luar biasa hari ini adalah kelompok 1. Kelompok apa? Kami. Anak-anak semuanya, ya tadi setelah presentasi kelompok, ya, ada barangkali yang belum dipahami di dalam diskusi, atau ada materi yang belum dipahami, atau ada persoalan di luar terkait materi, silakan boleh bertanya secara individu, atau mungkin tadi di kelompoknya ada pertanyaan yang belum terpecahkan, boleh ditanyakan. Silakan Bapak berikan kesempatan kepada anak-anak untuk bertanya. Ya, silakan Jares. Apakah boleh menyembelih hewan betina? Apakah boleh menyembelih hewan betina? Boleh tidak? Boleh. Hewan betina boleh kita sembelih.
Misalnya anting betina, boleh nggak kita sembelih? Boleh, ya. Selama tadi memenuhi syarat, ya, ketentuan, kemudian rukunnya, agar sembelihannya menjadi halal, ya. Itu. Gimana? Ya. Adalah baik anak-anak semuanya, ya, sebagai akhir dari kegiatan inti pembelajaran kita, silakan buka HP-nya, ya, kalian isi asesmen akhir pembelajaran, ya, yang akan kita kerjakan melalui media kuisis, ya. Tiga, dua, satu. Ayo berlomba, silakan. Ya, Zahra berada di posisi pertama sementara dikejar oleh Amanda. Ayo silakan. Wah, Deratu mulai mengejar. Anda kembali menyalip Deratu ke posisi kedua. Ya, ini kita lihat nanti posisi peringkat pertama, kedua, dan 10 besar siapa? Mulai kejar-kejaran Alinda. Ayo. Sudah semua? Sudah semua? Oke. Kira-kira siapa bintangnya? Wih, tepuk tangan. Ya. Selamat kepada Amanda Devina, peringkat ketiga. Ya, kemudian tadi siapa? Kedua Deratu, dan ketiga adalah yang pertama adalah Zahra, ya. Ini hasil jawaban anak-anak semuanya, ya. Baik, sekarang Bapak bagikan lembar refleksi, ya. Silakan kalian baca refleksi yang Bapak bagikan, ya. Kemudian isi yang tercantum pada refleksi, ya, mengenai tadi pembelajaran yang telah kita laksanakan. Gimana, refleksinya sudah selesai anak-anak semuanya? Sudah. Oke. Terakhir, ya, terima kasih anak-anak semuanya. Beri plus untuk kita semuanya. Ya, yang terakhir, kita harus memperlakukan hewan dengan baik dan menerapkan nilai-nilai penyembelihan, ya. Tadi sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah, kemudian ada kita kepada hewan juga diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Baik, anak-anak semuanya, selanjutnya Bapak menyampaikan informasi bahwa minggu depan kita akan mempelajari materi tentang akikah, ya. Nanti ketentuan-ketentuan akikah dan hikmahnya kita akikah itu yang akan kita pelajari minggu depan, ya. Kemudian Bapak menugaskan anak-anak semuanya untuk membaca referensi-referensi yang relevan, yang terpercaya, baik dari buku paket, dari media-media lainnya, ya, supaya nanti minggu depan pertemuan berikutnya anak-anak setidaknya punya gambaran materi yang akan kita bahas. Anak semuanya, Bapak tidak pernah bosan mengingatkan, jangan pernah tinggalkan sholat, jangan pernah tinggalkan membaca, jangan pernah menganggap sepele kebaikan. Sekecil apapun kita, kebaikan tetap kita laksanakan dengan penuh keikhlasan. Sebelum mulai baca dimulai.